selamat pagi atau selamat siang anak-anak semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas soal tentang jurnal penyesuaian. Kemarin saya sudah memberikan beberapa soal tentang jurnal penyesuaian. Jadi pada hari ini akan saya bahas. Jadi nanti silakan diperhatikan dengan baik, dipahami. Jika memang nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dari pembahasan soal-soalnya. Nah, kita mulai penyesuaian yang pertama. Di sini ada asuransi dibayar pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar 8.400.000 untuk 1 tahun. Jadi asuransinya dibayar di muka. Dibayar di muka yaitu dibayar pada tanggal 1 Juli. Nah, itu untuk 1 tahun. Nah, untuk penyesuaian yang seperti ini itu harus dipahami lebih ekstra lagi karena memang ini lebih rumit dibandingkan dengan penyesuaian yang lainnya. Jadi kita harus bisa melihat di neraca saldonya atau kita bisa melihat di jurnal umumnya. Biasanya yang paling lebih mudah itu kita bisa langsung lihat di neraca saldonya. Nah, di sini saya sudah tuliskan jurnalnya, jurnal umumnya. Jadi yang pertama, ketika transaksi tersebut dicatat sebagai harta, maksudnya dengan pendekatan harta di jurnal umumnya, yaitu asuransi dibayar di mukanya di debit sebesar 8.400.000 dan kasnya dikredit sebesar 8.400.000. Berarti kan nanti di neraca saldonya ini nanti ada akun yang muncul, yaitu akun asuransi dibayar di muka. Jadi neraca saldo nanti ketika kalian melihat ada akun asuransi dibayar di muka, berarti itu jurnal umumnya. Sebelumnya itu asuransi dibayar di mukanya debit dan kasnya kredit. Berarti itu pencatatannya dengan pendekatan harta. Kalau pencatatannya seperti itu, ketika kita buat jurnal penyesuaian, kita juga mencatatnya dengan pendekatan harta. Berarti kalau dengan pendekatan harta, itu berdasarkan waktu yang sudah dijalani, waktu yang sudah dilalui, yang sudah dipakai berapa lama untuk asuransinya ini. Nah, kita bisa hitung dulu sebelum kita buat jurnalnya. Berarti yang sudah dipakai, karena tadi bayarnya tanggal 1 Juli dan penyesuaiannya tanggal 31 Desember, kita bisa hitung dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Desember. Itu ada 6 bulan. 6 bulan yang sudah dipakai. Jadi 6/12 dikali 8.400.000 akan ketemu 4.200.000. Lalu jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya, beban asuransinya di debit sebesar 4.200.000 dan asuransi dibayar di mukanya di kredit. Asuransi dibayar di mukanya akan berkurang ketika kita buat jurnal penyesuaian dengan pendekatan harta, yaitu berkurang di kredit sebesar 4.200.000. Kalau saya biasanya yang lebih mudah saya pahami, ketika kita di jurnal umum mencatat asuransi dibayar di mukanya di debit, berarti nanti ketika kita buat jurnal penyesuaian, letak asuransi dibayar di mukanya itu posisinya akan di kredit. Jadi nanti akan berkurang atau akan kebalikannya. Biasanya saya lebih mudah memahaminya seperti itu. Tapi kalau kalian punya cara lain buat memahaminya, silahkan. Tuh. Lalu yang kedua itu dicatat sebagai beban atau dicatat dengan pendekatan beban ketika kita buat jurnal umum. Yaitu beban asuransinya di debit sebesar 8.400.000 dan kasnya di kredit sebesar 8.400.000.
Ketika kalian membuat jurnal umumnya seperti ini, berarti nanti ketika kalian buat neraca saldo, di neraca saldo nanti akan muncul akun yang namanya beban asuransi. Nah, beban asuransinya kan karena di debit, berarti nanti dia akan muncul di neraca saldo, beban asuransinya di debit. Jadi kalau kalian menemukan beban asuransi di neraca saldo, berarti sebelumnya transaksi itu dicatat dengan pendekatan beban. Ketika di jurnal umum dicatat dengan pendekatan beban, berarti ketika kalian buat jurnal penyesuaian akan mencatatnya dengan pendekatan beban juga. Tuh. Berarti kalau mencatat dengan pendekatan beban itu berdasarkan waktu yang belum dijalani atau asuransinya ini belum kita pakai. Tuh. Caranya berarti kan tadi penyesuaiannya itu akhirnya itu kan bulan Desember kita lakukan. Nah, berarti yang belum terpakai itu dari tanggal 1 Januari sampai bulan Juni. Sampai akhir bulan Juni. Kenapa sampai akhir bulan Juni, Miss? Kok nggak sampai bulan Juli? Kan tadi asuransinya dibayar tadi kan asuransinya dibayar tanggal 1 Juli. Berarti kan jatuh temponya tanggal 1 Juli juga dong, Miss? Bukan seperti itu. Jadi ketika dia bayar tanggal 1 Juli, berarti nanti jatuh temponya itu di akhir bulan sebelumnya. Sebelum bulan Juli. Berarti di bulan Juni. Tapi kalau asuransinya itu dibayar tanggal 31 Juli, berarti nanti jatuh temponya itu juga akan di tanggal 31 Juli. Tuh, pas 1 tahun. Tuh, jadi jangan sampai ada yang bingung. Jadi ketika asuransinya itu dibayar tanggal 1 Juli, berarti nanti jatuh temponya itu di tanggal 30 Juni. Tapi ketika asuransinya itu dibayar tanggal 31 Juli, nah, jatuh temponya itu nanti akan berakhir di tanggal 31 Juli di tahun berikutnya. Gitu. Nah, di sini berarti waktu yang belum dilalui atau asuransi yang belum dipakai, kita hitung dari bulan Januari, 1 Januari sampai 30 Juni. Itu ada 6 bulan. Jadi 6/12, 12 itu kan karena asuransinya untuk 1 tahun. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau misalnya untuk 2 tahun berarti 24. Tuh, karena ini 1 tahun berarti 12. 6/12 dikali 8,4 juta. Akan ketemu 4.200.000. Jurnalnya asuransi dibayar di mukanya di debit sebesar 4.200.000, lalu beban asuransinya di kredit sebesar 4.200.000. Yang kedua, kendaraan yang dimiliki Travel Sentosa senilai 175.500.000. Disusutkan sebesar 5% per tahun. Nah, sebelum kita buat jurnal penyesuaiannya, kita hitung dulu besarnya nominal yang disusutkannya itu berapa. Caranya bagaimana? Caranya, si Travel Sentosa ini kan punya kendaraan. Nah, harga atau nilai kendaraannya itu sebesar 175.500.000. Lalu di travel tersebut juga ada aturan. Aturannya bahwa kendaraan tersebut disusutkan sebesar 5% per tahun. Jadi anggap saja kendaraan itu dibeli di awal tahun di bulan Januari, lalu di bulan Desember ini ada penyusutan sebesar 5%. Perhitungannya berarti harga kendaraannya tadi sebesar 175.500.000 dikalikan dengan penyusutannya tadi berapa persen? Yaitu 5%.
akan ketemu 8.775.000. Itu yang akan disusutkan. Lalu jurnalnya bagaimana? Nah, karena kendaraan ini masuk ke golongan aset tetap, berarti ada yang namanya akun penyusutan. Ada beban penyusutan dan ada akumulasi penyusutan. Diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kalau dia masuk ke golongan aset tetap, berarti ada yang namanya akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Beban penyusutan kendaraannya di debit sebesar 8.775.000 dan akumulasi penyusutan kendaraannya di kredit sebesar 8.775.000. Itu kalau penyesuaiannya tentang penyusutan aset tetap. Lalu yang nomor 3 ini gaji pegawai yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Untuk penyesuaian ini masih terbilang mudah dibandingkan dengan penyesuaian yang lainnya. Kenapa mudah? Karena di sini tidak perlu melihat sebelumnya ketika dia membuat jurnal menggunakan pendekatan apa. Itu tidak usah, jadi langsung saja. Di sini gaji pegawai yang masih harus dibayar. Jadi perusahaan ini dia itu belum bayar gaji untuk si pegawainya. Jadi walaupun belum dibayar, dia sudah bisa mengakui beban gaji. Beban gajinya di debit sebesar 15 juta dan utang gajinya di kredit sebesar 15 juta. Kenapa diakui sebagai utang? Karena si perusahaan ini belum bayar gajinya si pegawai. Jadi diakui sebagai utang dan utangnya itu bertambah di kredit sebesar 15 juta. Lalu kenapa diakui sebagai beban? Ya si pegawai ini kan sudah melakukan pekerjaannya. Kita juga sudah menikmati jasanya, jasa si pegawainya itu. Jadi sudah bisa diakui sebagai beban. Tuh, jadi beban gajinya bertambah di debit sebesar 15 juta. Lalu yang keempat, di sini pada akhir periode tanggal 31 Desember 2016, persediaan perlengkapan kantor tersisa 5 juta. Pada tanggal 1 Januari 2016, terdapat saldo akun perlengkapan kantor sebesar 38 juta. Lalu penyesuaiannya bagaimana? Nah, sebelum kita buat jurnal penyesuaiannya, kita hitung terlebih dahulu. Perlengkapan kantor yang terpakai itu berapa jumlahnya? Di awal maksudnya di bulan Januari, tanggal 1 itu ada saldo perlengkapan kantor sebesar 38 juta. Lalu perlengkapan kantornya itu sudah dipakai sampai bulan Desember, sampai akhir bulan Desember. Nah, setelah dihitung ternyata yang tersisa 5 juta. Berarti yang terpakai berapa? Yang terpakai ya tinggal dikurangi saja. Saldo di awal tadi 38 juta dikurangi sama yang sisanya 5 juta. Jadi yang terpakai sebesar 33 juta. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan ketika kalian buat jurnal penyesuaian. Lalu jurnalnya bagaimana? Nah, perlengkapan kantor ini merupakan aset lancar. Karena aset lancar berarti dia tidak ada yang namanya penyusutan. Sehingga jurnalnya nanti itu beban perlengkapan kantornya di debit sebesar 33 juta, yaitu sebesar tadi yang terpakai. Lalu perlengkapan kantornya di kredit. Perlengkapan kantornya berkurang di kredit sebesar 33 juta.
Sekarang kita masuk ke penyesuaian untuk everlasting WO. Nah, penyesuaian yang pertama di sini ada perlengkapan pernikahan yang tersisa sebesar 50 juta dan perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 25 juta. Nah, penyesuaian ini hampir sama dengan yang tadi, dengan soal yang sebelumnya atau pembahasan yang sebelumnya untuk perlengkapan yang tersisa. Sebelum kita membuat jurnal, kita harus hitung dulu. Karena yang disesuaikan itu bukan yang tersisanya, tapi yang terpakainya berapa nominalnya. Jadi kita hitung dulu yang terpakainya berapa. Caranya bagaimana? Caranya kita melihat di neraca saldo. Nah, untuk neraca saldonya, kita lihat neraca saldo yang terbaru, yaitu neraca saldo bulan Desember. Kenapa Miss kok bulan Desember? Kenapa nggak bulan yang November? Karena ini penyesuaiannya penyesuaian bulan Desember. Jadi kita harus pakai neraca saldo yang baru. Karena neraca saldo yang baru ini sudah tambahan dengan yang bulan November. Jadi ini hasil akhirnya, istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk perlengkapan pernikahan. Untuk perlengkapan pernikahan kita lihat di neraca saldo. Itu ada di debit sebesar 110.250. Nah, saldonya ada 110.250. Yang tersisa 50 juta. Berarti yang terpakai berapa? Ya tinggal dikurangi saja, yaitu 60.250 hasilnya. Nah, langsung kita buat jurnalnya. Jurnalnya bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan, untuk perlengkapan ini kan masuk ke golongan aset lancar. Dia tidak ada yang namanya penyusutan atau tidak ada yang namanya akumulasi. Jadi langsung, yaitu beban perlengkapan pernikahan di debit sebesar nominalnya yang terpakai, yaitu 60.250, dan perlengkapan pernikahannya di kredit sebesar 60.250.000. Itu untuk yang perlengkapan pernikahan. Nah, untuk perlengkapan kantor bagaimana? Untuk perlengkapan kantor sama caranya. Kita lihat dulu saldo perlengkapan kantor di neraca saldonya di bulan Desember berapa. Ternyata di sini saldonya itu sebesar 45 juta. Nah, perlengkapan kantor punya saldo awal sebesar 45 juta. Lalu yang tersisa 25 juta. Berarti yang terpakai berapa? Yang terpakai sebesar 20 juta. Nah, 20 jutanya itu nanti yang akan kita buat ke jurnal penyesuaian. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantornya di debit sebesar 20 juta dan perlengkapan kantornya di kredit sebesar 20 juta. Lalu yang kedua, di sini ada asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2020. Nah, kalau ada penyesuaian seperti ini, entah itu asuransi atau iklan dibayar di muka, pendekatannya ada dua. Ada pendekatan harta dengan pendekatan beban. Nah, Miss, terus kita taunya dari mana? Kalau itu pendekatan harta, kalau itu pendekatan beban. Taunya dari neraca saldonya. Kita lihat di neraca saldo di bulan Desember. Kita mencatatnya dengan metode atau pendekatan apa? Di neraca saldo di sini, itu muncul ada asuransi dibayar di muka di sisi debit sebesar 8,4 juta. Sedangkan tidak ada beban asuransi. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti otomatis dia menggunakan pendekatan harta. Kenapa menggunakan pendekatan harta? Karena tadi di neraca saldo dia muncul yang namanya akun asuransi dibayar di muka di debit. Kalau di neraca saldo muncul asuransi dibayar di muka, berarti jurnal umumnya asuransi dibayar di mukanya debit sebesar 8,4 juta, lalu kasnya di kredit sebesar 8,4 juta. Kalau jurnal umumnya seperti itu, berarti itu menggunakan pendekatan harta. Nah, kalau jurnal umumnya menggunakan pendekatan harta,
berarti nanti penyesuaian juga menggunakan pendekatan harta. Pendekatan harta berarti kita menghitung waktu yang sudah dijalani, waktu yang sudah dipakai, yang sudah dilalui. Nah, tadi di soal, asuransinya ini dibayar bulan November, tanggal 1 November 2019. Lalu penyesuaiannya di bulan Desember. Berarti kan otomatis dari 1 November ke 31 Desember itu sudah terpakai. Nah, itu sudah 2 bulan berarti yang terpakai. Berarti 2/12. Kenapa 12? Karena asuransinya ini untuk 1 tahun jangka waktunya. Jadi 12. 2/12 dikali sama nominalnya tadi. Yang di neraca saldo tadi berapa? Yaitu 8.400.000. Akan ketemu 1,4 juta. Setelah kita tahu nominalnya atau hasilnya, baru kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya, karena tadi menggunakan pendekatan harta, berarti itu kan menggunakan waktu yang sudah dijalani. Berarti kita mengakui adanya beban, yaitu beban asuransi. Karena kita sudah memakai asuransi tersebut selama 2 bulan. Berarti muncul yang namanya beban asuransi di debit sebesar 1,4 juta. Lalu, asuransi dibayar di mukanya di kredit sebesar 1,4 juta. Selanjutnya, nomor 3. Di sini penyesuaiannya tentang aktiva tetap yang disusutkan. Nah, yang disusutkan itu ada peralatan kantor dan peralatan pernikahan disusutkan sebesar 2%. Lalu ada gedung usaha yang disusutkan sebesar 5%. Nah, kalau penyusutan seperti ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan yang penyesuaian lainnya, karena tidak ada pendekatan-pendekatannya. Tidak ada pendekatan harta, beban, utang, pendapatan. Jadi langsung saja. Yang pertama, kita hitung dulu. Besarnya nominal yang disusutkan berapa? Caranya bagaimana? Caranya kita lihat harga dari aktiva tetapnya berapa. Lihatnya di mana? Lihatnya di neraca saldo. Yang pertama kita hitung untuk peralatan kantor. Peralatan kantor kita lihat di neraca saldonya. Jangan lupa kita lihatnya di neraca saldo bulan Desember, karena penyesuaiannya bulan Desember. Jadi kita lihat di neraca saldo bulan Desember untuk peralatan kantornya. Jadi yang kita lihat itu langsung akun peralatan kantor, bukan akun akumulasi penyusutannya. Nah, biasanya banyak yang salah nih. Yang dilihat bukannya akun peralatannya atau akun aktiva tetapnya, tapi yang dilihat malah akun akumulasi penyusutannya. Itu salah. Jadi ketika kita mau menyusutkan aktiva tetap, kita lihat harga aktiva tetapnya berapa. Atau saldo aktiva tetapnya berapa. Jadi di sini di neraca saldo untuk peralatan kantor itu sebesar 28 juta. Jadi saldonya 28 juta untuk peralatan kantor. Nah, disusutkan 2%. Berarti 2% dikali 28 juta. Akan menghasilkan 560.000 penyusutannya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya berarti beban penyusutan peralatan kantornya di debit sebesar 560.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantornya di kredit sebesar 560.000. Lalu yang kedua, penyusutan peralatan pernikahan. Caranya sama, kita lihat dulu. Kita lihat di akun peralatan pernikahannya, saldonya ada berapa. Ternyata peralatan pernikahan itu saldonya sebesar 177.800.000. Disusutkan sebesar 2%. Berarti akan menghasilkan 3.556.000.
jurnalnya sama. Tapi tinggal disesuaikan saja nama aktiva tetapnya apa. Yaitu beban penyusutan peralatan pernikahan di debit sebesar 3.556.000. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan pernikahan di kredit sebesar 3.556.000. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ada penyusutan untuk gedung usaha. Sama, kita lihat lagi. Saldo untuk gedung usahanya berapa di neraca saldonya? Ternyata saldonya 250 juta. Disusutkan sebesar 5%. Berarti 5% dari 250 juta berapa? 12.500.000. Jurnalnya, beban penyusutan gedung usaha di debit sebesar 12.500.000 dan akumulasi penyusutan gedung usaha di kredit sebesar 12.500.000. Selanjutnya, penyesuaian tentang pendapatan sewa yang diterima untuk masa sewa 6 bulan, tertanggal 1 Oktober 2019. Jadi, Everlasting WO ini mendapatkan pendapatan atau menerima pendapatan sewa untuk masa sewa 6 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Oktober 2019. Kalau ada penyesuaian seperti ini, pendekatannya ada dua. Ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan utang. Kalau pendekatan pendapatan, berarti nanti di neraca saldonya itu akan muncul akun pendapatan sewa. Tapi kalau diakui dengan pendekatan utang, nanti di neraca saldonya akan muncul sewa diterima di muka. Jadi kalau sewa diterima di muka itu masuk ke golongan utang atau liabilitas. Nah, kita lihat di neraca saldonya. Apakah muncul sewa diterima di muka atau muncul pendapatan sewa? Ternyata di neraca saldonya muncul pendapatan sewa. Berarti ini artinya pencatatan tersebut ketika dibuat jurnal umum menggunakan pendekatan pendapatan. Di mana ketika kalian membuat jurnalnya, yaitu kasnya di debit sebesar 18.550.000 dan pendapatan sewanya di kredit sebesar 18.550.000. Ketika dicatat menggunakan pendekatan pendapatan, berarti penyesuaiannya juga menggunakan pendekatan pendapatan. Di mana waktu yang kita hitung nanti waktu yang belum dijalani atau yang belum dilalui. Nah, waktu yang belum dilalui berapa bulan? Nah, di sini dia itu mulainya tanggal 1 Oktober. Penyesuaian tanggal 31 Desember. Nah, kita hitung yang sudah dijalani berapa bulan. Dari Oktober, November, Desember. 3 bulan yang sudah dijalani. Masa sewanya untuk 6 bulan. Nah, yang sudah dijalani 3 bulan, masa sewanya 6 bulan. Berarti yang belum tinggal berapa bulan? Tinggal dikurangi saja. Tinggal 3 bulan. Berarti 3/6. 3 itu yang belum dilalui atau yang belum dijalani karena menggunakan pendekatan pendapatan, sekali lagi menggunakan waktu yang belum dijalani. Yang belum dijalani yaitu sebanyak 3 bulan. 3/6 dikali saldo yang ada di neraca saldonya tadi untuk pendapatan sewanya, yaitu sebesar 18.550.000 akan menghasilkan 9.275.000. Berarti
Pencatatannya nanti ketika buat jurnal penyesuaian, kita mencatatnya pendapatan sewanya di debit sebesar 9.275.000. Lalu muncul sewa diterima di muka di kredit sebesar 9.275.000. Selanjutnya ada penyesuaian untuk bunga yang masih harus diterima dari bank sebesar 475.000. Nah, kalau seperti ini penyesuaiannya, kita langsung saja buat jurnal penyesuaiannya. Jadi kita tidak usah melihat di neraca saldonya karena di penyesuaiannya sudah diketahui bunga yang masih harus diterima itu sebesar 475.000. Jadi nominalnya sebesar 475. Kita tidak usah melihat yang di neraca saldo lagi. Jadi jurnal penyesuaiannya ada piutang bunganya di debit sebesar 475.000 dan pendapatan bunganya ada di kredit sebesar 475.000. Kenapa diakui sebagai piutang bunga? Karena kita belum menerima, kita sebagai perusahaan belum menerima. Kita punya hak buat dapat bunga dari bank, tapi banknya itu belum ngasih ke kita. Makanya kita mengakuinya sebagai piutang. Piutang bunganya makanya di debit dan pendapatan bunganya di kredit. Lalu penyesuaian selanjutnya yaitu tentang beban iklan untuk 12 kali penayangan. Hingga akhir Desember, iklan yang sudah ditayangkan baru 8 kali. Jadi si perusahaan Everlasting WO ini bayar beban iklan untuk 12 kali penayangan. Nah, dari 12 kali penayangan ini ternyata sampai bulan Desember yang ditayangkan itu baru 8 kali. Berarti kalau kasusnya seperti ini atau penyesuaiannya seperti ini, sama tadi seperti penyesuaiannya sebelum-sebelumnya, ini penyesuaiannya masuk ke iklan dibayar di muka. Berarti pendekatannya ada dua. Ada pendekatan beban dan ada pendekatan harta. Kalau pendekatan harta, berarti nanti di neraca saldo akan muncul iklan dibayar di muka. Kalau pendekatan beban, berarti nanti di neraca saldo akan muncul yang namanya beban iklan. Kita lihat di neraca saldonya, muncul iklan dibayar di muka atau muncul beban iklan. Ternyata di kasus ini, dua akun tersebut muncul di neraca saldo. Ada iklan dibayar di muka dan ada beban iklan. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kita lihat nominal yang paling besar yang mana? Yang iklan dibayar di muka atau yang beban iklan? Ternyata nominal yang paling besar itu yang beban iklan. Berarti yang paling sering dicatat itu yang beban iklan. Nah, kalau nominal yang paling besarnya itu beban iklan, berarti pendekatannya itu menggunakan pendekatan beban. Ketika kalian buat jurnal umum, sebelumnya berarti jurnalnya beban iklan di debit sebesar 12 juta, lalu kas di kredit sebesar 12 juta. Nah, ketika buat penyesuaian, berarti nanti juga menggunakan pendekatan beban. Kalau menggunakan pendekatan beban, berarti kita menghitungnya berdasarkan waktu yang belum dijalani atau iklan yang belum ditayangkan. Yang belum ditayangkan berapa kali iklannya? Nah, kita hitung dulu. Iklan dibayar untuk 12 kali penayangan. Yang baru ditayangkan baru 8 kali. Berarti 12 dikurang 8, 4. Berarti 4 yang belum diiklankan atau yang belum ditayangkan. Berarti 4/12
dikali dengan 12 juta. Akan ketemu 4 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya nanti iklan dibayar di mukanya di debit sebesar 4 juta, lalu beban iklannya nanti muncul di kredit sebesar 4 juta. Lalu untuk penyesuaian yang terakhir, untuk everlasting WO, di sini gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Nah, untuk penyesuaian seperti ini hampir sama dengan penyesuaian yang tadi di bagian-bagian awal tadi untuk gaji karyawan yang belum dibayar. Jadi langsung aja masuk atau buat jurnalnya, yaitu beban gajinya di debit sebesar 1,5 juta dan utang gajinya di kredit sebesar 1,5 juta. Karena gaji karyawan ini belum dibayar oleh perusahaan, jadi harus mengakui sebagai utang gaji. Nah, itu tadi penjelasan saya untuk pembahasan soal yang sudah saya berikan tentang jurnal penyesuaian. Jadi kalau dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lagi ke saya. Mungkin masih ada yang bingung, silahkan boleh langsung ditanyakan, tidak masalah. Dan terima kasih sudah mau mendengar penjelasan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembahasan untuk soal yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi atau selamat siang untuk semuanya.